Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami selaku dari kelompok 3 akan membahas materi kami. Yang terhormat selaku dosen mata kuliah dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman seperjuangan. Di sini saya selaku fasilitator dan moderator dan selaku fasilitator pertama yang akan membahas mengenai materi retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang membentuk serangkaian kantung pipih dalam sitoplasma sel eukariotik. Semua jenis sel eukariotik memiliki organel retikulum endoplasma. Sistem membran ini punya berbagai fungsi penting, yakni memproduksi serta sarana transportasi protein, transmembran dan lipid. Selain itu, fungsi retikulum endoplasma lainnya meliputi penyimpanan kalsium dan metabolisme lipid. Jadi retikulum endoplasma ini hanya terdapat pada sel eukariotik, di mana sel eukariotik itu ada pada sel tumbuhan sama sel hewan itu memiliki retikulum dan memiliki masing-masing fungsi tersendiri. Dan retikulum endoplasma juga memiliki dua perbedaan, yaitu ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk menghasilkan protein yang dihasilkan oleh ribosom. Retikulum endoplasma kasar banyak terdapat pada sel khusus yang untuk sekresi protein, seperti antibodi atau enzim pencernaan. Lanjut, kedua yaitu retikulum endoplasma halus. Fungsinya untuk mensintesis lemak dan racun serta menghasilkan beberapa hormon seperti testosteron. Retikulum endoplasma juga memiliki enzim untuk mendetoksifikasi obat-obatan dan racun. Misalnya retikulum endoplasma halus di sel hati mendetoksifikasi alkohol dan obat lain. Retikulum endoplasma halus di sel otot melepaskan ion kalsium untuk mengatur kontraksi otot. Jadi sini ada perbedaan retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Jadi perbedaan bagian struktur yaitu pada retikulum endoplasma kasar memiliki lamela atau cisternae, dan pada retikulum endoplasma halus yaitu memiliki pipa atau tubulus. Dan perbedaan bagian fungsi yaitu retikulum endoplasma kasar memiliki berfungsi untuk sintesis protein, sedangkan pada retikulum endoplasma halus yaitu sintesis lipid, regulasi dan detoksifikasi. Dan perbedaan bagian posisi yaitu pada retikulum endoplasma kasar itu cenderung dekat dengan inti sel, sedangkan retikulum endoplasma halus cenderung jauh dari inti sel. Sedangkan perbedaan bagian adanya ribosom pada retikulum endoplasma yaitu memiliki ribosom yang atau bisa mensintesis protein, dan pada retikulum endoplasma halus yaitu tidak adanya ribosom. Dan pada perbedaan pada stabilitas pada retikulum endoplasma kasar yaitu cenderung stabil, dan sedangkan pada retikulum endoplasma halus kurang stabil. Retikulum endoplasma apabila diamati tampak berupa lembaran yang terlipat-lipat mengelilingi suatu ruangan yang disebut lumen. Fosfatase enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme asam lemak, sintesis fosfolipid dan steroid. Glikotransferase yang berperan sebagai katalisator dalam sintesis glikolipid dan glikoprotein. Selain itu juga terdapat dua penyangkut elektron yang sitokrom W450 dan sitokrom W534. Di sini bahwa enzim retikulum endoplasma sangat heterogen, namun demikian enzim yang terbanyak dijumpai di membran retikulum endoplasma adalah glikosa 6 fosfatase.
masuk pada retikulum endoplasma sebagai pusat biosintesis sel. Butir-butir ribosom pada membran retikulum endoplasma kasar akan mesintesis rantai polipeptida yang elongasinya atau pemandangannya tidak berada di sitosol melainkan menembus membran retikulum endoplasma. Sebagian dari rantai polipeptida ini tetap berada di dalam membran menjadi protein transmembran. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan materinya retikulum endoplasma tadi yang pas di babak pertama menjelaskan bahwa retikulum endoplasma hanya terdapat pada sel eukariotik. Nah, pada sel eukariotik itu kan ada sel tumbuhan dan sel hewan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah retikulum endoplasma pada sel hewan dan sel tumbuhan memiliki fungsi yang sama atau berbeda? Dengan bunyi pertanyaan, apa yang terjadi jika retikulum endoplasma kasar mengalami kerusakan? Dan jelaskan apa yang membuat retikulum endoplasma kasar dia rusak. Yang saya minta itu di bagian pada hewan. Gilokolipid dan giloprotein dalam enzim-enzim retikulum endoplasma. Stabilitas adalah kemampuan yang dimiliki suatu organisme populasi menghidupi dirinya sendiri atau merendam sejumlah gangguan maupun tekanan dari luar. Karena pada sel tumbuhan itu dalam proses retikulum endoplasma itu berfungsi sebagai alat transportasi zat, sedangkan pada sel hewan itu fungsinya mensintesis protein dan membantu dalam detoksifikasi sel. Jadi pertanyaan yang diminta itu jadi disitulah perbedaannya. Yang membedakan antara ada dua jenis retikulum endoplasma, ada retikulum endoplasma halus dan ada retikulum endoplasma kasar. Nah, ciri khasnya berbeda. Kalau retikulum endoplasma halus berarti pada bagian permukaannya itu halus, tidak ada seperti ini, ada yang menempel seperti butiran-butiran. Itu halus bersih, berarti dia pasti retikulum endoplasma halus. Dari segi gambar kita sudah tahu pasti retikulum endoplasma halus. Kalau dia tertempel seperti ini, ada bintik-bintik seperti ini, yang bintik-bintik seperti ini yang menempel adalah ribosom. Ya, nah kalau dia ada seperti ini, yang menempel ini adalah ribosom, berarti pasti dia adalah retikulum endoplasma kasar. Ya, pasti retikulum endoplasma kasar. Karena kenapa dia kasar? Karena ini permukaannya ada menempel ribosom yang tertempel pada bagian permukaan. Ya, sehingga dia disebut sebagai retikulum endoplasma kasar. Fungsi retikulum endoplasma halus dan kasar pun berbeda. Sudah ada di situ. Fungsi retikulum endoplasma halus yaitu untuk halus, fungsinya mensintesis enzim lemak serta melakukan netralisir pada racun. Jadi ceritanya begini. Ketika protein sudah dihasilkan melalui proses yang namanya rangkaian reaksi sintesis protein, itu akan menghasilkan yang namanya asam amino. Kumpulan-kumpulan asam amino yang nantinya akan dibentuk menjadi protein itu akan kemudian dipaketkan ke aparatus Golgi dulu untuk digabungkan dengan lemak, sudah ion-ion logam di bagian aparatus Golgi, kemudian dipaket. Setelah dipaket, kemudian akan diteruskan pada yang namanya retikulum endoplasma halus. Sudah, kemudian di retikulum endoplasma dipaket lagi
artinya dikemas lagi, baru dikeluarkan mana yang nanti akan protein ini, mana yang akan nanti bisa menghasilkan enzim. Sudah, mana yang nanti akan protein yang digunakan untuk regenerasi sel. Itu nanti tugasnya retikulum endoplasma yang mendistribusikan dia. Sudah? Nah, setelah itu ada juga yang nanti menghasilkan protein yang bisa untuk menetralisir racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Kemudian kalau retikulum endoplasma kasar fungsinya untuk mensintesis Protein. Nah, mensintesis protein tadi yang dimaksud itu seperti itu. Ya, protein yang asam amino yang sudah dihasilkan nanti dibuat dalam bentuk protein yang digunakan untuk menetralisir racun. Jadi ceritanya ini bersambung di dalam. Setelah proses kan kalau kita lihat dari proses kejadian ada baca di sintesis protein pada sel eukariotik maupun pada sel prokariotik, sudah itu kan terjadi kalau pada sintesis protein pada sel eukariotik. Kalau eukariotik itu proses transkripsi itu terjadi pada daerah inti sel. Setelah itu dia masuk pada proses translasi terjadi pada daerah sitoplasma. Karena daerah sitoplasma itu ada organel-organel sel kan akan diteruskan. Kan produknya belum jadi toh? Masih dalam bentuk asam amino, nanti baru mau menjadi protein, dia harus lewat dulu ke aparatus Golgi. Setelah itu nanti dia langsung masuk ke retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma teruskan ke retikulum endoplasma halus, baru dia keluarkan menjadi sebuah protein. Dipakai dengan ion-ion, dipakai dengan ion-ion logam, kemudian dengan lemak, baru nanti akan menjadi sebuah protein. Kalau khusus eukariotik, seluruh khusus makhluk hidup yang bersel eukariotik. Kalau prokariotik itu proses transkripsi sama translasi dalam sintesis protein itu sudah tidak terjadi dalam inti sel, tetapi langsung terjadi pada daerah sitoplasma sel. Karena kita tahu bahwa yang saya bilang untuk perbedaan antara masih sel prokariotik dan eukariotik itu kan perbedaannya itu kan tidak ada membran inti sel. Kalau pada prokariotik kan tidak memiliki membran inti sel, jadi langsung terjadi pada daerah sitoplasma.